Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati yang kita banggakan. Nyedek nampak lo seorang Bapak, aku ndak nak masuknya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, hadis ini banyak ditulis oleh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka, kemudian banyak juga disampaikan dalam kajian-kajian secara lisan. Berbicara tentang kesempurnaan akal seorang manusia. Rasulullah bersabda, wa 'alal 'aqili ma lam yakum maghluban an 'aqli fa 'alaihi sa'atun yunajji fiha rabbahu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atun yufakkiru fi sun'illahi ta'ala
wa sa'atun yakhlu li hajatihi minal halal fil mat'am wal mashrab. Rawahu Al-Bazzar. Orang yang memiliki kesempurnaan akal atau orang yang sempurna akalnya, maka di dalam hidupnya itu ada waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, waktu untuk mengevaluasi atau bermuhasabah, waktu untuk memikirkan ciptaan Allah, dan waktu untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan minum, tapi dari jalan yang halal. Jadi berbicara tentang kesempurnaan akal. Kalau di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, bahasa Al-Quran itu bahasa yang baik. Karena kalimat yang kita baca salah satunya, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang atau lebih rendah daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa kita sehari-hari yang terdengar, Pak, kalau orang yang tidak memiliki akal yang sempurna, itu kan banyak bahasa yang kita dengar. Contoh umpamanya yo dak bau tak wajah aja. Pernah ibu mandanga istilah tu, dak bau tak. Awak nan mandanga terkajut-kajut orang Pak. Weh, lain lo kari ibu aja. Yo dak bau tak, bau tak. Nah, itu kan hubungannya dengan akal gitu, Pak. Dak bau tak. Ya. Atau ada bahasa-bahasa singke banaka tu, singke banaka tu. Ya. Jadi ada dulu orang nanaka kolai panjang, Pak, tapi ada dulu nan singke. Ya, singke. Kalau singke pangana beda loh, ya. Singke. Ya, atau bahkan ada kalimat-kalimat juga, ya, hilang akal, ya, hilang akal. Tapi hilang akal aku mungkin ada juga bahasanya positif mungkin, Pak. Tak tahu yang kerajaan lah hilang zakah, hilang akal. Atau indak bakar kan itu. Ya. Tapi kalau bahasa Rocky Gerung, Pak, masih mending juga, akal sehat, Pak. Kalau beliau kan itu komentarnya itu, akal sehat. Nah, berarti banyak akal-akal orang yang tidak sehat. Kalau istilah beliau akal sehat. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil umpamanya di bagian nomor 4 itulah Bapak Ibu. Bahwa setiap orang itu kan punya kebutuhan Bapak Ibu. Samalah kita. Kalau Bapak Ibu butuh uang, siapapun pasti butuh uang. Karena uang itu adalah kebutuhan. Kalau tidak ada uang, bagaimana akan memberikan nafkah buat istri dan anak itu pakai apa, Pak? Mereka mungkin pakai salero saya. Makanya banyak orang rumah aku berang ke udah, Pak. Udah duduk ke duduk saya. Galak ke galak saja. Lek kanyang ambo juga galak udah tu. Cuma bisa kanyang juga galak-galak saja, Pak. Lek bisa kanyang anak jo duduk-duduk saja, Pak. Kerajo duduk-duduk saja. Pagilah mengopi, Pak. Teh talu sampai jam 2 balik. Nah, sebetulnya ngalih, lalu. Cukup pulang ke rumah. Bukan nyumagih, malah meminta ke orang rumah, Pak. Ya kan? Balu caranya Ibu. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita punya kebutuhan yang sama, Pak. Ya. Tapi orang yang sempurna akalnya itu adalah orang yang ketika memenuhi kebutuhan itu dari jalan yang halal, Pak.
itu baru sempurna akalnya. Iko arok paragian orang tarui saya pak, urusan orangnya selesaian tapi piti orang minta ya. Urusan orangnya selesaian juga pak, tapi piti orangnya minta ya pak. Hanya kecen itu karang rumah kok harta dan rezeki yang halal. Halal dari malo halalnya pak. Piti sogok halal. Nani yo salah. Kemarin kan ada di persidangan seorang suami yang membeberkan kepada hakim, Pak. Uang sedemikian banyak dikasih ke istrinya, bagaimana istrinya bisa menerima itu keceknya, Pak? Meyakinkan istrinya bahwa ini adalah rezeki yang halal. Malo rasakinan halal, piti suap. Suap menyuap, di mana letak halalnya itu? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap pak di neraka. Di mana letaknya uang suap rezeki halal pak? Mana letaknya? Ya. Ini kadang-kadang karena jabatan kita bapak ibu punya peluang untuk melakukan itu pak. Ayo anak perlu pitih loh. Itu yang dilakukan pak. Ada singkek pengana tuh pak. Itu nan singkek pengana kecil orang tuh, nan akal sempit itu di situ pak, tidak digunakannya akal sehatnya pak. Coba lihat saudara-saudara kita bapak ibu, dia butuh uang pak, anaknya sedang kuliah butuh biaya tinggi pak, nyobain mengalih lontong pak, itu tanda akal jalan pak. Kecil orang deh mengalih lontong ibu tuh, itu tanda jalan akal bu. Sebenarnya beliau pak bisa saja meminta ke bawahnya tuh pak, store, agi ya kan, bayi ya, bisa pak. Tidak bisa, ini punya kekuasaan contoh nih pak. Ya, dia bisa saja kan membantu orang bayar, tapi dia memilih pak untuk lebih mengalih lontong daripada meminta ke orang tuh pak. Itu nanti tanda jalan akal tuh. Kok sebagian mencari orang mengalih lontong aja di ibu anak semenjak anaknya kuliah mengalih lontong aja. Itu loh kalimat dan keluar. Semenjak kuliah anak di kedokteran tuh aja. Lo mengalih lontong uni itu aja. Memangnya salah mengalih lontong bu? Di mana tak salah pak? Apakah salah mengalih parfum pak? Di mana letak salahnya? Kan tidak ada yang salah itu. Pekerjaan halal dengan pekerjaan itu pak dapat penghasilan berkah. Halal kan. Saya banyak melihat bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang sebenarnya pak dia sudah punya posisi yang baik pak. Punya posisi baik pak. Tapi dalam mencari rezeki pak tetap diutamakan yang halal, sehingga memang ada pandangan-pandangan miring di tengah masyarakat pak. Pandangan miringnya bukan masalah haramnya bu, tapi kerajo tuh, andi itunya kerajon dia apa tuh ceh. Saya pernah melihat ada seorang bapak pak, beliau dosen pak, fungsionalnya jabatannya udah tinggi pak, tapi dek anak kau memang sedang kuliah dan kuliah tidak lo seorang pak. Apa pekerjaan tambahannya pak? Baternak itik bu, pagi-pagi setelah subuh lah nampak beliau di sawah pak. Baternak itik pak, lah nampak di sawah pagi, tiap pagi pak mengembaluan itik tuh. Berapa banyak itik tuh? Memang adonan mencari deh pak dosen itu kerajo. Memang pak dosen tidak boleh baternak itik pak. Kan bahasa bahwa otak tuh jalan gitu. Bahwa akal tuh jalan bu. Bahwa Allah bapak ibu menyiapkan rezeki itu banyak dari jalan yang halal pak. Tapi kalau orang pangana singke tidak model itu. Kalau orang pangana singke beda lagi pak. Jangankan yang halal lah pak aja, dan haram supaya gini aja. Atu orang nan pangana singke itu pak. Kan singke pangana tuh pak. Jangankan yang halal kecilnya pak, nan haram saja susah hari gini kawan. Siapa yang bilang yang halal susah? Banyak yang halal pak. Lain nama itu saja pak. Ya, ini menunjukkan ketidaksempurnaan akal itu pak. Ya.
Setiap kita punya kebutuhan. Tapi orang yang sempurna akalnya Bapak Ibu dalam hadis ini, orang yang memenuhi kebutuhannya Pak, tapi dari jalan yang halal. Ya. Itu menunjukkan sempurna akal Pak. Sama dengan hadis yang sering kita baca itu Bapak Ibu. Apa sempurna akal kita tuh Bapak Ibu? Ya. Lebat tua tuh, akawak tuh. Karena dalam hadis Nabi ada seseorang Bapak Ibu yang kembali dari sebuah perjalanan yang jauh kan. Rambutnya penuh debu, pakaiannya penuh debu, yamuddu yadahu ilas sama. Dia angkat tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Tuhanku, Tuhanku. Berdoa dia Pak. Khusyuk sekali doanya Pak. Tapi kata Rasulullah makanannya itu berasal dari yang haram Pak. Minumannya berasal dari yang haram. Pakaian yang dipakainya itu berasal dari yang haram Pak. Boleh jadi kendaraan yang digunakannya itu juga berasal dari uang haram Pak. Dan yang mengalir di darahnya wa ghudhiya bil haram. Terbentuk tubuhnya itu dari yang haram Pak. Fa anna yustajabu lidzalik. Kalau tiba di awak lebat tu pengana orang kau Pak. Menghadap Allah dalam keadaan yang haram tu ada di badannya saudara. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan permohonannya Pak, sementara yang haram itu masih dibawanya. Nah, ini kan bahasa kesempurnaan akal. Itu yang sempurna akal itu Pak. Ya, kalau di poin yang nomor 4 dikaitkan dengan memenuhi kebutuhan tapi dari jalan yang halal Pak. Ya. Makanya sering saya menyampaikan kalimat yang ada di sosial media, di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kan ada itu Bapak Ibu. Ya, mungkin awak yo karena yo sadonya kalau kalimat beliau itu gitu Pak. Mudah-mudahan kan tidak. Orang Indonesia ini aneh katanya. Ya, sama harta haram takut, tapi sama penghasilan haram tidak takut. Sama makanan haram takut, tapi sama penghasilan haram tidak takut. Itu kecil beliau Pak. Kok kanai kok bayo kan? Kan betul jadi itu. Ya. Nah jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan akal di hadis tersebut yang nomor 4 berkaitan dengan memenuhi kebutuhan, tapi dari jalan yang halal Pak. Kita punya kebutuhan syahwat masing-masing kita Bapak Ibu. Tapi ada jalan yang halal Pak. Ada jalan yang halal. Coba kasus-kasus belakangan yang terjadi. Ada orang tua yang kemudian memperkosa anak kandungnya Pak. Kalimat kira-kiranan muncul dari orang. Model itu kira-kira. Yalah binatang. Jalan utak tu je. Lah jaleh anak surang tu. Hanya kerajon. Anda itu kira-kira kalimatnya ada, Bu. Ya kan juga kasar kalimatnya tu. Ya kan? Tapi kalau di dalam Al-Quran bahasanya Pak baik. Tapi itu luar biasa kalimatnya itu Pak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang bahkan lebih rendah daripada binatang. Kalau di awak itu kalimat tadi itu. Ya kan? Jadi tidak perlu berang awak mendengar kalimat model itu Pak. Sebab yang dihadapinya itu memang sudah lebih dari binatang Pak. Karena lebih dari binatang. Anak kandung yang kerajuan surang. Itu istilah Bapak Rutiang tuh Pak. Itu istilahnya. Apa Rutiang? Jale anak kandung Pak. Ini kerajuan kemala utak. Kira-kira model itu Pak. Kalau emosi kan memang seperti itu jadi. Lai jalan Pak. Itu. Anak surang lai jalan tuh. Setiap kita punya kebutuhan Bapak Ibu. Kita punya kebutuhan syahwat. Tapi orang yang sempurna akalnya Bapak Ibu, maka memenuhi kebutuhannya dengan jalan yang halal. Halal lah. Ada istri, kalau belum punya istri maka menikahlah. Kalau tidak bisa menikah Pak, tahan diri, perbanyak puasa, dekatkan diri kepada Allah. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Bukan Pak. Sampai dulu pernah kita bahas, karena tidak sanggup menikah sering dia melakukan masturbasi Pak, onani. Apa pendapat ulama? Berarti tidak jalan akal orang ini. Tidak jalan dia Pak.
kebutuhan syahwatnya kuat Pak, harusnya kan menikah. Tidak sanggup menikah Pak, tahan diri dengan berpuasa. Muncul pertanyaan tersebut kepada seorang alim. Bagaimana hukumnya onani di saat kemudian syahwat muncul, sementara kita tidak punya pasangan hidup? Ya haram. Haram lah. Beda dengan kasus di zaman Nabi Pak, ketika sahabat-sahabat pergi berperang berbulan-bulan itu Pak, mereka jauh dari istri-istri mereka, dibolehkan oleh Nabi azal Pak. Itu karena memang dibolehkan dalam syariat. Ada ilatnya Pak. Tidak, asalkan muncul syahwat onani, muncul syahwat onani Pak, dalam rangka supaya tidak terjerumus kepada dosa. Itu apa itu? Ya. Itu bukan memenuhi kebutuhan dari jalan yang halal itu Pak. Ya kan? Dosa kan? Dosa. Kalau dalam hadis ada namanya berzina dengan tangan itu Pak. Nah, itu dia. Ya. Tapi memang ada juga yang memisalkan seperti seseorang yang pergi kuliah Pak ke Jepang, berpisah dengan istri berbulan-bulan Pak. Memang ada juga ulama yang mengkiaskannya kepada perang tadi itu Pak. Nyo kuliah Bapak Ibu di Jepang, godaan ndak lo tanggung-tanggung Pak. Baju orang terbuka-buka saja sudah Ustaz. Nyo kuliah di Jerman, nyo kuliah di Belanda Pak. Memang yang terbaik itu kalau kuliah di luar kan dibawa orang rumah Pak. Ya bak membawa orang rumah kok. Orang rumah kerajaan lo situ Pak. Ya kan? Anak lah sanang lo di sikonya. Kuliah S3 itu kan ndak lo lama bana kalau menurut yang lancar-lancar saja kan kurang dari 3 tahun selesai. Ya kan? Sekali pulang piti banyak lo habis Pak. Saya punya teman kuliah di Taiwan Pak. Itu sekali pulang lalu 20 juta Pak. Sekali pulang tuh 20 juta tuh. Mengumpulan piti payah lo Pak. Sehingga tidak pulang. Memang ada ulama berpendapat dalam keadaan yang seperti itu maka dikiaskan seperti seseorang yang pergi berperang tadi Pak berbulan-bulan. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Yang harus itu diutamakan apa dulu? Puasanya dulu kata ulama. Puasa dulu. Ya kalau dengan puasa bisa kan tidak harus melakukan perbuatan itu gitu. Ikut puasa ndak nyo kerajon Pak. Mato ndak lo nyo jago. Lalu dilakukan perbuatan itu. Berarti dia memenuhi kebutuhannya tapi dari jalan yang haram. Kan haram tuh Pak. Ya. Anak-anak muda kita memang harus terus disampaikan hal yang seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk belakangan ini kasus yang merebak 2 kali kejadian Pak yang homoseksual itu. Lai jalan akal orang tuh. Nggak, kita kan lai jalan ndak akalnya tuh Pak. Tertangkap di sebuah tempat Pak sama-sama laki-laki sama laki-laki saja tuh. Tidak pakai busana Pak, jeruk suka jeruk. Lai jalan akalnya tuh. Itu tadi memenuhi kebutuhan. Syahwat itu kebutuhan. Tapi ketika memenuhi kebutuhan itu dari jalan yang haram, itu menunjukkan bahwa akalnya tidak sempurna Pak. Ngeri juga kita melihat Bapak Ibu penangkapan yang terakhir itu Pak, yang di hotel itu, ya tidak berbusana Pak, laki-laki jual laki-laki. Coba bayangkan. Ya, kan tidak jalan akal sehatnya, kan itu. Tidak jalan dia. Itu disebut jeruk makan jeruk. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari poin yang keempat, orang yang sempurna akalnya itu adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Bapak Ibu, termasuk kita semuanya punya kebutuhan, tapi dari jalan yang halal, itu disebut orang yang memiliki kesempurnaan akal. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, maka kembali lagi kalau seorang pedagang yang sempurna akal, 1 kilo itu Pak ya 10 on. Itu baru sempurna akal tuh. Tapi kalau 1 kilo Bu 9 on asur beraja karena SD Ibu tuh leh. Ya, orang minta 1 kilo Pak 9 onnya Bu ya Pak. Dan batu akai Ibu tuh. Ini contoh. Aku enggak suruh beraja karena SD 1 kilo itu berapa on? 1 kilo itu kan 10 on, ya kan? Tapi kalau dikurangi takarannya Bapak Ibu salah Pak. Tanya ke tukang jahit Pak, 1 meter kok berapa senti gitu.
Ya kan? Orang mau kain lah gitu. Semeter itu berapa senti? Ya. Semeter itu kan 100 senti, Pak. Kok nyobuek lo semeter tuh 90 senti, Pak? Itu berarti yuk kurang akal. Suruh beraja kan SD. Masa semeter 90 senti, Pak? Ya. Samolah kalau Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak-bapak ada bertukang, Pak. Ya. Kalau berbicara tentang tebal, Pak, kalau tabahnya 3 mili ya 3 mili, Pak. Jangan dibuat 2,5 mili. Itu tanda tidak sempurna kalau awak ada. Ya kan? Tidak sempurna, Pak. Ya. Kan boleh jadi ada orang Bapak Ibu yang bertukang, Pak. Yang kata yang menyuruh itu tabahnya 3 mili, Pak. Ya, nyubuh sekian. Ya, berarti kan tidak sempurna akalnya. Nah, itu kalau dalam keseharian kita. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita Bapak Ibu untuk menyempurnakan akal ini. Karena setiap kita sekali lagi punya kebutuhan, Pak. Ya, kalau seandainya si fulan berkata ambo kini Pak sedang butuh bana pitih, memang apa saja nan butuh pitih. Ambo pun butuh pitih gini, Pak. Tapi tidak model itu cara apa mencari pitih. Nah, itu kecek kawannya ke kawannya, Pak. Karena ketika temannya ini, Pak, melakukan perbuatan tidak terpuji, itu sebagai kawannya nasihati, Pak. Jaweknya cie, itulah kawan panik banau tak ambo aja. Anak sedang butuh itu sadonya makonnya, yuk ambo sembah sana nampak lagi kan itu ya, Pak. Hanya jawek di kawannya tuh, Pak. Ya, dak apa sedang punya kebutuhan, ambo punya kebutuhan loh. Tapi tidak model itu cara apa mencarikan kini apa seorang yang kane jadinya. Kena sendiri dia, Pak. Kenapa? Karena perbuatannya tadi, Pak. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian kaitkan dengan fakir qoblaan ta'zimah itu kan memang menunjukkan kesempurnaan akal itu, Pak. Fakir qoblaan ta'zimah. Berfikirlah sebelum kamu melakukan sesuatu, Pak. Itu yang kesempurnaan akal. Ya. Nah, kalau ikut nanambu kerajuan, ikut halal atau haram, pikiran dulu. Kalau ikut nanambu kerajuan, karena indah ambo di pasal-pasalnya. Kalau ikut nanambu kerajuan, kira-kira berang ndak orang kambo. Itu harusnya yang disebut fakir qoblaan ta'zimah. Itu di mafuzat. Kalau Bapak Ibu belajar mafuzat, Pak, pepatah Arab tuh ada, itu bukan hadis, Pak. Al-mafuzat namanya. Pikir dulu gitu. Ya, pikir. Karena berpikir itu Bapak Ibu mampu menyempurnakan akal, Pak. Karena kadang-kadang Bapak Ibu akal itu ditaruh orang di belakang nafsunya, Pak. Makanya perlu kita berpikir sesaat. Ada kalimat tafakkaru sa'ah khairum min ibadah sana. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun lamanya. Karena boleh jadi, Pak, ada orang nala beribadah setahun, Pak, akalnya tetap di belakang nafsunya, Pak. Kok sholat jangan ditanya oleh 5 kali sehari semalam tuh di Mas Haji, Pak. Tapi tibu di pasar, Pak, manimbang 1 kilo tuh tetap 8 on nyubuek, Pak. Adi maka. Ya. Tapi kalau orang yang berpikir sebelum berbuat, dia meletakkan akal di depan hawa nafsunya, maka makna berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Bukan berarti nanti tidak usah salah ibadah apa pikir-pikir sawa, bukan begitu maksudnya. Karena orang yang berpikir itu, Ibu, mampu menempatkan akalnya di depan hawa nafsunya. Sementara ada orang beribadah, Pak, tahunan, akalnya masih tetap di belakang hawa nafsunya, kata ulama. Iya, Pak. Ya, buktinya masih suku mangicu, masih suku mengurangi takaran timbangan, masih suku mambiak nan bukan hak awak, Pak. Padahal kita sholat 5 waktu sehari semalam, Pak. Ya kan? Sudah bertahun-tahun kita sholat, Bapak Ibu, tapi nan mangicu kalau jua tinggal-tinggal. Sudah bertahun-tahun kita sholat, Bapak Ibu, tapi yang haram tetap kita makan, Pak. Nah, itu salah satu dari apa yang kita pahami. Berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun lamanya. Tapi sekali lagi bukan dimaknai tidak usah beribadah, bukan begitu. Tapi memang ada ketemu orang yang rajin ibadah, Pak, tapi akal masih di belakang hawa nafsunya. Harusnya kan tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua,
Dia kan 4, kita 2 saja. Saya ambil yang nomor 1. Tadi saya ambil yang paling bawah, Pak. Ya, Ibu rekam tuh ya. Jadi bahasanya orang yang sempurna akal, orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya tapi dari jalan yang halal, itu baru sempurna akal. Kalau kita ambil yang pertama, sa'atun yunajji fiha rabbahu, ini pernah kita bahas, Pak. Orang yang sempurna akalnya itu adalah orang yang dalam hidupnya ada waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Bermunajat. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu, apa arti munajat itu ya? Saya ambil salah satu definisi munajat dari sekian banyak definisi, Pak. Munajat adalah doa rahasia atau bisikan hati kepada Allah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, bertujuan untuk memohon ampunan, pertolongan, dan ridhonya. Itu arti munajat, Pak. Munajat bukan hanya sekedar doa biasa. Jadi para ulama membedakan, Pak, antara munajat dan doa biasa. Munajat bukan hanya sekedar doa biasa, tetapi lebih merupakan percakapan batiniah dengan Allah, di mana seseorang mencurahkan segala isi hati, kerinduan dan permohonannya, Pak. Jadi agak beda sedikit ya Bapak Ibu. Munajat itu di atas doa biasa, Pak. Makanya kalau orang bermunajat Bapak Ibu, itu bisa menetes air matanya, Pak. Ya, bisa nangis dia, Pak. Bisa terisak-isak dia di dalam doa-doanya, karena doanya itu tidak lagi sebatas doa biasa, Pak, tapi sudah naik statusnya menjadi munajat. Pertanyaan, pernahkah seumur hidup kita bermunajat kepada Allah dalam bentuk yang di atas doa ini, Bapak Ibu, sampai keluar air mata kita, Pak? Karena boleh jadi keluarnya air mata itu dalam wujud pengharapan yang sangat besar kepada Allah, Pak. Itu yang munajat. Saya kan pernah cerita kepada Bapak, di samping ambo, Pak, ada apa tuh? Ambo pikir itu sudah bagian dari munajat. Ya Rob, ambo kapai mangaleh sebantala ya Rob. Kaduan mangaleh, Pak, ini ke mangaleh. Ambo ke mangaleh. Kira-kira begitulah bunyinya. Murahan ambo mangaleh. Ya Allah, payah bana gini orang belanjo kagada ambo. Ya Allah. Dia mengadukan, Pak. Tidak lagi hanya sebatas doa biasa, Bapak Ibu, tapi ada rintihan, Pak. Ada percakapan. Diawakkan itu bananan kurang lah, Bu. Itu rintihan. Boleh jadi ada orang yang tidak lagi sebatas doa, Pak, tapi munajat, ya Rob. Begitu luar biasa godaan pergaulan anak-anak hari ini, ya Rob. Aku titipkan anakku kepada Engkau, ya Rob, dalam perlindungan Engkau, ya Rob. Gitu. Itu kan bagian dari munajat itu, Bapak. Yang tidak sebatas hanya doa, tapi ada di dalamnya kaduan, ada namanya rintihan, Pak. Ya. Karena siapa lagi yang akan kita mintai pertolongan kalau bukan Allah, Pak? Dalam hari-hari yang hari ini, Pak, memang sudah luar biasa keadaannya, Pak. Kepada siapa kita akan mengadu lagi? Sama laju anak, Bu. Lai kabar aja anak tujuh awaknya, Pak. Kalaupun di rumah lai kabar mampu awak, Pak, bisa memantau anak tuh lai kabar jam, Pak. Ibu sekolah langsung masuk ke kamarnya. Lai tahu ibu A kerajunya di kamar. Ada yang tahu. Ya kan? Saya juga mengamalkan Bapak Ibu, ada sebuah doa itu yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu kan, u'idzu, sabui namo kan anak kan. U'idzu bi kalimatillahi tammat, kan itu nak yang pernah kita ajarkan dulu, yang disampaikan para ulama doa itu. Ya, min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah, kan itu. Aku perlindungkan anakku ya Rob, ini namanya dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan setan. Setan itu kan ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia, Pak. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi antara munajat dan doa dua hal berbeda. Dan waktu munajat yang terbaik itu memang pendapat ulama Bapak Ibu sepertiga malam terakhir, Pak. Itu waktu munajat terbaik gitu. Sepertiga malam terakhir tentu bersamaan dengan tahajud yang Bapak Ibu dirikan gitu kan. Karena kalau munajat itu memang dihubungkan dengan keheningan-keheningan ini, Pak.
Ya, tanang hari. Kalau malam kan lain loh tanangnya Pak. Jadi kalau merintih, menangis itu memang luar biasa itu. Ya, enggak dibuat-buat itu Bapak. Ya. Kalau kita curhat kepada orang saja Bapak Ibu, dada kita terasa nyaman. Bagaimana kalau seandainya curhatnya kepada Allah? Ya kan? Kan ada orang lihat lebih suka curhat kepada manusia dengan harapan manusia itu bisa memberikan jalan keluar. Kadang nyedang enggak lagi jalan keluar kan itu. Ya. Ibu jangan kemudian suka curhat kepada orang, Bu. Alun tahu keselesai urusan ibu, malahan justru kita bisa lebih rendah dipandang manusia, Pak, kalau hobi curhat masalah keluarga. Percayalah Bapak Ibu. Tidak setiap orang merasa, Pak, ya, simpatik dengan persoalan kita. Tidak setiap orang, Pak. Ini lain mendangang-dangang Deni. Tiba di rumah, rupanya marasai itu ibu. Kece awak kok lain lo bantu hebat oto lai rumah gagah kiro lebih marasai dari awak kiro dah. Makanya ibu kalau ingin curhat jangan ke manusia. Curhatnya itu kepada Allah. Lain hal kalau memang ada nanti yang berhubungan dengan manusia. Tapi ini kadang-kadang masalah suami curhat juga ke tetangga sebelah. Tuh tahu tetangga suami awak tak betul. Tak betul itu Pak. Cobalah kadukan kepada Allah. Lunakkan hati suami itu ya Rob, nyo pilih. Kan itu. Tak mau tahu suaminya pilih Pak. Leka mungkin suami ibu berubah jadi elok. Jo curhat ke tetangga-tetangga sebelah. Suami ibu pilih nih. Tak pernah magi kambon. Abi kau sebut lo je kawan Pak. Nyo sabut lo lihat suami ibu pilih. 100 orang ibu kecen pilih nak berubah suami ibu. Di mana tak berubahnya? Tapi kalau ibu mengadunya kepada Allah, semoga Allah melunakkan hati suami ibu sehingga suami ibu tidak pelit. Itu masuk dalam kategori munajat tadi Bapak Ibu. Masuk dia ke dalamnya itu. Tolong dipilah Bu, mana yang perlu diceritakan ke orang, mana yang tidak. Kok samu data apa matang sawah Pak? Nah tidak perlu diceritain ke orang, nyuceritain juga Pak. Yang harusnya simpatik kita dengan suaminya Pak, gara-gara bini cerita kok kurang simpatik awak ke suaminya Pak. Model itu dah kira cek awak lah ya alim rajin sembahyang, kira model itu di rumah panampa bini kira. Kenapa harus diceritakan hal seperti itu? Maka ada munajat. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu Bapak Ibu juga bermakna dekat. Kalau tadi munajat bermakna bisikan dia Pak. Munajat itu bermakna dekat. Makanya idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu. Bahwasanya ketika salah seorang di antara kalian sholat, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jadi munajat itu maknanya juga dekat, Mak. Mendekatkan diri kepada Allah itu maknanya munajat. Maka orang-orang yang sempurna akalnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah orang yang sempurna akalnya Pak. Ini kalau dicontohkan di sholat, ya bisa dibaca Quran, bisa dipuasa, bisa diberzikir. Segala sesuatu yang membuat orang itu dekat dengan Allah, maka itu disebut munajat Pak. Maka sempurnakan akal kita Bapak Ibu. Jangan banyak waktu ini terbuang. Gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apakah baca Quran, apakah berzikir, atau puasa sunnah, atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Sholat juga termasuk munajat Pak. Makanya di dalam hadis tadi kan tidak boleh orang lewat di antara orang tersebut dengan batasnya. Karena dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Kalaulah tahu seseorang Pak, bahwa ketika dia lewat di antara orang yang sholat dengan batas sujudnya, lebih baik dia berdiri 40. 40 ini ada mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun Pak. Maka dia tidak akan berani untuk lewat di hadapan orang yang sholat itu. Makanya ada sutra kan, di beberapa masjid memang ada dikasih papan betul dia Pak. Boleh agak jaleh sutra, aku setiap akunan sutra tu. Lalu julai, itu berarti memang akal kurang sempurna. Lah dia lagi papan model lalu junya di situ Pak. Akan memang kurang akalnya itu Pak. Ya.
Kalau di kawan ambo biasanya kalau ndak basobok tuh Pak, dompetnya lah. Cuman ambo gak ragu kalau dompet dilatan di muka kok nyolarian lo di kawan kan. Ada nan dompet ya. Ada yang nampak-nampak nyambi dompet kan, ada dompet. Ya. Ada yang HP-nya ditaruh. Sutra, ada ibu-ibu tas ditaruh kan. Sutra itu Pak. Itulah tempat bermunajatnya seorang hamba itu kepada Tuhannya. Tidak boleh lewat-lewat saja. Kok kalama dinyo selalu. Padahal berdiri 40. Apakah 40 hari ataupun 40 tahun Pak, lebih baik dia berdiri daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Kok lama saya sholat. Jadi orang sholat hanya langkah. Padahal banyak tampik lapangnya lalu Pak. Makanya kalau ke belakang, mohon maaf Bapak Ibu, caliak-caliak dulu, entah ada orang yang masbuk. Kok lama saya? Langsung Pak, putar ke belakang langsung berjalan. Jalan orang sholat belakang Pak. Caliak dulu gitu. Aku pernah mencaliak Pak. Mohon maaf, usia sudah tua, tapi kalau ilmu ndak ada Pak, jadi berdosa kita kan. Kan jadi berdosa kita. Nah, jadi salam kanan, salam kiri Pak. Nyala selesai di belakang adonan masbuk Pak. Calik-calik lah nan masbuk. Oh ada masbuk. Kalau memang ingin keluar, ndak di situ lalunya doh. Aputa sekamu kowa. Lewat di hadapan orang-orang yang sudah selesai sholat. Ndak di situ juga Pak kanan. Kok lama sepancungnya Pak. Nan sholat dak lo mengarati, dak lo nya tahan. Lah samo sekedua. Nan lalu ndak tahu Pak, anan dilalui dak lo paham gitu kan. Harusnya kalau ada yang lewat ikonlah tangan sekali. Ya, terbantu teman kita Bapak Ibu ndak melakukan kesalahan. Iko Bapak dian saja. Gitu itu. Lewat atau tuh berdosa dia kan. Tahan. Itu tahan. Nah, dengan menahan tadi Bapak Ibu, maka orang tadi terselamatkan dia Bapak Ibu dari perbuatan yang tercela. Kalau ada Mas Haji dak siko kejadian Pak nyetahan di kawan berang Pak tunggu selesai sholat apa kok. Ini kejadian apa? Jadi kawan ambo. Pak lalu nyetahan. Lupa nyo dak pulang apa kok Pak tunggu kawan ambo. Nyo tanyo bakok batahan ambo lalu tadi. Aduh, ya hadisnya kan ada, tapi beliau mungkin belum baca hadisnya gitu Pak. Untuk menahan orang yang ketika lewat di sutra kita, cuman beliau mungkin agak emosi katanya. Nyu tunggu sampai selesai kawan ambo sholat Pak. Nyu bikin perhitungan itu sampai selesai sholat tuh. Nyu caca kawan kan. Ya tentu kawan ya minta maaf. Tapi kan artinya dalam hadis memang ada itu. Kecuali bapak-bapak lah jale pintu keluar cie di situ lo sholat sunnah apa orang tak aja Pak situ jo sholat awal tak tahu tampil sholat sunnah sudah lah jale pintu keluar cie Pak di situ jo sholat akan cari kerajo kawan banyak tampil yang kosong makanya kata ulama sholat sunnah tuh jangan pakai jaga ke belakang jale belakang tampil lalu orang jangan ke belakang kok sholat sih kok sholat sunnahnya situ kan orang kalalu. Pendapat ulama ndak usah jauh-jauh sholat sunnahnya depan saja. Kalaupun minggir seketek selesai Pak. Aku bakal jaga ke belakang. Ya. Padahal sekali lagi banyak nanti teman-teman yang akan lewat. Jadi makna munajat itu adalah sholat. Jadi sholat ada munajat di dalamnya. Ya. Makanya ini juga perhatian karena waktu munajat itu kan sepertiga malam terakhir Pak. Mendekati subuh itu waktu munajat terbaik itu. Makanya memang ada ulama yang tidak menyarankan menghidupkan baca Quran karih-karih itu Pak, karena bisa mengganggu orang yang sedang bermunajat. Ya, maka jangan karih-karih mana. Sayup-sayup sampai saja. Ikut nyocaca sekencang-kencang Pak, tak kajui kawan sekitar Mas Haji. Iko mangga gini kok. Karena itu waktu bermunajat itu Bu. Bahkan kalau di dalam Al-Quran kan wal mustakfirina bil asar 15 menit menjelang subuh itu waktu terbaik orang untuk istighfar Pak. Makanya tidak usah terlalu keras. Kalaupun ingin menghidupkan ya hidupkan. Tapi sebenarnya kalaupun tidak dihidupkan ya azan ada pemanggil sholat. Ya. Tapi ada lo kadang-kadang emosi sih jawabnya. Jawabnya. Itu sedangkan lain pakai itu Ustaz ada tibu juga Mas Haji ya. Apalah dapat itu. Ya kan balik lagi. Ini itu lo jawabnya Pak. Pak kareh mana? Sedangkan lain pakai itu nak Mas Haji deh. Apalah dari dia. Ya. Mudah-mudahan ya balik lagi. Diperbaiki niat, mungkin niat kita menghidupkan itu memang untuk membangunkan. Semoga tidak terganggu orang-orang yang sedang bermunajat kepada Tuhannya. Itu makna munajat itu Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, terakhir dari bagian kita dan ini pernah kita bahas, munajat tadi itu disebut juga ibadah, dan bukan saja ibadah khosoh tapi juga masuk dalam kategori ibadah amal. Saya sedikit menjemput supaya akal kita sempurna, jadikanlah segala sesuatu dalam hidup kita itu bernilai ibadah. Ini hanya gambaran saja Bapak Ibu, tapi saya belum mencari gitu ya nilai-nilai. Contoh minum saja Bapak Ibu, minum ini saja itu kan mubah. Tapi kalau seandainya yang mubah itu mengikuti tata cara Nabi, dia bisa mendapatkan yang banyak dari yang mubah tadi. Contoh pertama, minum dengan tangan kanan, sudah dapat dia pahala Pak. Kemudian baca bismillah, sudah dapat dia pahala. Kemudian 3 kali teguk Pak, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, kan ada dalam riwayat, itu sudah dapat pahala juga Pak. Kemudian duduk, itu sudah dapat pahala juga Pak. Kemudian baca alhamdulillah, sudah dapat pahala. Jadi dari minum saja Bapak Ibu sudah ada 5 keadaan yang nilainya sudah menjadi ibadah. Nah tuh, Abah menjadian dan model tuh. Ya kalau ibu umpamanya sekali lagi pergi olahraga, coba bagaimana meniatkan olahraga tadi itu? Semoga dengan olahraga badan saya sehat, dengan sehat saya akan beribadah kepada Allah. Jadi ibadah deh. Ya, contoh sederhana tidur. Ada orang bakok capek lalu mak mangantuk matuh aja. Berarti hanya sebatas lepas tidur. Bakok capek lalu mak boleh capek jago pagi besok subuh semangat badan aja di ibadah dia Pak. Hanya dengan bahasa niat saja Bapak Ibu, sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi ibadah. Mungkin itu saja kajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Ada Ibu? Pas ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.